Dan biasanya kalau betina itu ya biasanya nggak sampai 1 bulan itu biasanya udah makan sendiri. Oke, tapi kalau dari atas pun dia ada pohon yang nggak bikin panas tapi belum netas, dan burung tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Bami Slobok Farm, channel seputaran budidaya lovebird. Oke, video kali ini akan membahas tentang ya pertanyaan subscriber ya, yang masih banyak ya. Ya, semoga saya bisa bantu jawab ya. Oke, saya akan jawab satu persatu ya, sesingkat mungkin dan sesederhana mungkin. Oke, pertanyaan ini ya, pertanyaan yang ke-24 ya. Umur berapa lovebird itu makan sendiri? Oke, banyak yang bertanya ya. Umur berapa lovebird makan sendiri? Oke, saya akan jawab. Biasanya umur lovebird itu biasanya sepengalaman saya itu umur 58 hari itu sudah bisa makan sendiri guys ya. Oke. Oh, kok 58? 48 hari guys. Ya, 48 hari. Enggak sampai 1 bulan lah. Enggak sampai 1 bulan itu biasanya udah makan sendiri. Dan kalau sudah 1-2 bulan itu biasanya sudah lancar banget makan guys ya. Dan biasanya di deket di atas paruhnya itu biasanya hitam kalau yang paruh merah. Jadi itu biasanya umur 2 bulan sampai 3 bulan guys, seperti itu. Jadi lovebird itu umur berapa ya? Perkiraan umur ya paling lama 2 bulan lah bisa makan sendiri guys ya. Oke. Tapi kalau punya saya sekitaran 45 hari lah, 45 sampai 48 hari setahu saya itu udah bisa makan sendiri guys. Gitu ya. Jadi sudah terjawab ya. Jadi kalau kalian masih umur 1 bulan ya perkiraan masih belajar makan. Belajar makan sama makan sendiri beda ya. Kalau belajar makan itu biasanya pakai irisan jagung seperti itu ya. Pakai irisan jagung yang kecil-kecil, terus pakai ditaruh millet, irisan kangkung seperti itu ya. Itu biasanya guys, biasanya masih belajar makan sendiri. Tapi kalau sudah 2 minggu kemudian dari 1 bulan ya biasanya nanti akan belajar makan millet kan. Nah, kalau sudah belajar millet biasanya hentikan dulu untuk irisan jagungnya biar dia suka makan millet, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ke-25 ya. Betina galak. Oke, ya memang betina kalau sudah birahi itu galak guys ya. Itu udah wajar ya. Biasanya kalau dikasih glodok ya, maka akan menguasai glodoknya. Jadi semua betina yang lain biasanya dihalangi untuk masuk ke glodoknya. Itu biasanya tanda-tanda birahi atau betina menjadi galak guys, seperti itu. Jadi kalau kalian mau menjodohkan, lebih mudahnya itu dikasih glodok itu. Siapa yang masuk glodok itulah yang betina guys. Kalau sudah menguasai glodok betina dan nanti ada jantannya, biasanya birahi, biasanya itu kan galak guys. Jadi dia akan menyerang, bahkan jantannya akan diserang guys. Tapi lama kelamaan nanti akan akur dan ya akan produksi seperti itu ya.
Jadi biasanya betina itu galak. Iya betul, betina itu galak. Oke, sudah dijawab ya. Kemudian ini yang ke-26, perbedaan jantan betina. Kalau biasanya ya, kalau betina itu bodinya besar. Kalau kasat mata ya, kalau kasat mata itu biasanya bodinya besar ya, dan paruhnya besar. Kalau melihatnya seperti itu ya. Tapi kalau jantan biasanya bodinya kecil, paruhnya kecil, dan bentuknya agak bulat kalau jantan. Tapi kalau betina biasanya memanjang. Oke. Dan biasanya kalau betina itu ya, biasanya mencumbu-cumbu jantan betinanya. Kalau jantan biasanya. Tapi kalau betina biasanya dia nerima saja gitu. Ya kadang sih saling bercumbu gitu. Kayak ini ya. Ini jantannya yang biru guys. Pasangan serasi ini. Jadi kalau di koloni biasanya jantan dan betina itu akan berkumpul. Jadi lebih mudah mengambil jodohan di koloni daripada di engkelang atau satu-satu ya. Penjodohan satu-satu itu biasanya lebih sulit. Tapi kalau pas juga akan jodoh juga guys ya. Yaitu kira-kira kalau kasat mata ya. Tetapi kalau untuk diraba biasanya yang saya jadikan pedoman itu ada tulang supit ya. Biasanya kalau jantan itu rapat dan kalau betina itu agak bengkang. Itu kalau dari tulang supit ya. Tapi kalau dari view, dari penampakan seperti itu tadi ya. Silahkan tonton lagi dari depan biar jelas ya. Oke, kemudian ini yang ke-27, bertelur tapi gak pernah menetas. Wow ya, bertelur tapi gak pernah menetas. Saya pernah ya punya seperti itu. Itu biasanya ya lovebird itu gak ngawin guys. Pernah saya itu gak ngawin. Karena apa? Mungkin dia terganggu bisa, atau pakannya yang jantan gak birahi bisa, atau dari kalau dipecahin ada isinya, dari gelodoknya terlalu panas juga bisa guys ya. Solusinya gimana ya? Oke, setelah ngeram tidak menetas itu jangan langsung dibuang guys ya. Jangan langsung dibuang. Itu menurut saya sih. Jangan langsung buang, tapi ya telur itu dipecahin itu ada isinya apa tidak ya. Kalau ada isinya berarti faktor dari gelodok. Ini sudah sering saya bahas ya. Cari aja ya di sana solusi telur tidak menetas ya. Kasih kata bamis di belakang nanti akan muncul. Oke, selanjutnya setelah dipecahin itu kita lihat apakah ada embrionya apa enggak. Kalau emang ada, berarti faktornya kan bukan dari ngawinnya, tapi dari gelodoknya. Kenapa gak bisa menetas? Mungkin terlalu panas, mungkin terlalu dingin. Ya, kita lihat saja. Pada siang hari itu lovebird, pada pagi hari antara jam 9 sampai jam 11 itu apakah gelodok lovebird itu terkena sinar matahari atau enggak? Kalau terkena sinar matahari, biasanya panasnya berlebih karena sinar matahari. Jadi kita tutup saja ya. Tutupnya pakai triplek ya. Kalau kalian punya triplek, misalkan ini ya kena sinar matahari bagian sini. Jadi kita kasih triplek di sini ya. Biar gelodok itu gak tersinari langsung oleh matahari. Jadi suhunya gak terlalu panas. Tapi kalau enggak ada sinar matahari langsung, tapi tetap enggak biasanya dari atas guys. Yang atas itu atapnya mungkin seng ya, mungkin seng. Mendingan ganti seperti ini guys ya. Ganti atap yang asbes seperti ini dikasih 2 lapis ya. Dikasih 2 lapis. Kalau memang terlalu panas itu biasanya telur juga menetas guys. Kalau ini kan nggak panas soalnya atas ada genteng, kemudian bawah ada ini. Tapi kalau langsung matahari langsung ke sini ya biasanya panas guys. Kalau saya solusinya dikasih 2
Jadi 2 tingkat ya. Seperti video saya selanjutnya di sini. Di sini sudah dijelaskan ya tentang atap kandang ya. Jadi seperti itu ya solusinya. Jadi mungkin dari atapnya terlalu panas ya. Oke, tapi kalau dari atas pun dia ada pohon yang nggak bikin panas tapi belum menetas, dan burung tersebut ada embrionya ya. Ini ngomongnya ada embrionya ya. Jadi mungkin ya di glodoknya itu terlalu dekat dengan tembok yang ada hewan lewat seperti tikus guys. Seperti itu. Biasanya lovebird itu akan jarang ke glodok. Jadi akhirnya ya sering ditinggal glodoknya. Akhirnya apa? Akhirnya ya agak menetas seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi banyak sekali ya faktor-faktornya. Anda bisa pelajari sendiri kenapa burung itu menetas, gak menetas padahal ada embrionya. Itu kalau ada embrionya guys ya. Tapi kalau gak ada, solusinya yang kedua, yaitu jika dipecahin itu gak ada embrionya, berarti itu dari jantannya guys ya. Jantannya mungkin gak ngawin, mungkin ngawin tapi terganggu gitu. Jadi kalau bisa itu, kalau sistemnya baterai mendingan dikasih sekat guys ya. Dikasih sekat seperti ini, dikasih triplek lah. Misalkan seperti ini ya, ini ya. Nah ini dikasih triplek guys, yang tengah disekat biar dia agak terganggu oleh yang lain. Itu ya solusinya. Dan untuk pakan biasanya kasih kangkung dan kuaci, serta dikasih yang kemarin saya bahas ya, grid. Apa itu grid? Bisa cek videonya di sini biar gak terlalu lama ya. Oke, saya kira itu aja. Banyak tips-tips sebulan untuk meningkatkan birahi ya. Anda bisa cek videonya di sini ya. Kalian obok-obok channel ini ya. Kalian cari solusinya. Ketik aja belakangnya ada kata bamis, misalkan cara menjodohkan lovebird bamis, cara pakan lovebird yang bagus untuk lovebird yang sedang meloloh, bamis. Kasih bamis aja, nanti akan muncul semuanya guys, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu channel ini berkembang ke depannya ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian, dan juga semoga terhibur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.